Desa Bente merupakan desa yang terletak di Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki populasi penduduk yang cukup padat. Dengan mata pencarian penduduknya yang merupakan petani dan nelayan, membuat desa ini sangat sejahtera di bidang ekonomi. Walaupun COVID telah mempengaruhi hampir segala aspek di Indonesia, namun penduduk desa Bente tetap produktif di tengah protokol kesehatan yang ditetapkan. Namun, apakah anak-anak di desa Bente mengalami perubahan akibat COVID ini? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai kepala desa di desa Bente mengenai pendidikan anak-anak saat ini. Sebelum memulai wawancara ini, izinkanlah saya memperkenalkan Bapak Asril selaku Kepala Desa dari Desa Bente. Ya, perkenalkan, nama saya Asril. Saya merupakan Bapak Desa atau Pak Desa Bente. Saya sudah menjadi Pak Desa sekitar 2 periode, Alhamdulillah. Baiklah Bapak Asril, saya ingin bertanya mengenai bagaimanakah minat baca anak-anak di Desa Bente saat ini, apalagi dengan adanya COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun. Selama saat ini sih sebenarnya belum pernah mengadakan observasi langsung ya ke warga. Namun adanya COVID-19 ini membuat anak-anak itu lebih banyak main handphone, gadget. Apalagi kan kita tahu sendiri, gadget itu kan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi seperti games. Maka anak-anak itu lebih sering main games, sedangkan membaca itu jarang kemungkinan. Namun saya juga belum pernah melakukan observasi langsung. Jadi menurut Bapak dengan adanya gadget ini membuat minat baca anak-anak jadi berkurang. Terus bagaimana peran orang tua sama guru-guru itu menangani anak-anak yang minat bacanya kurang, apalagi dengan adanya kuliah online seperti saat ini yang membuat anak-anak lebih sering untuk memegang gadget mereka untuk mengerjakan tugas dan mencari referensi, seperti halnya kita mencari jawaban-jawaban atas tugas yang diberikan. Menurut Bapak, apakah memegang gadget lebih sering merupakan hal yang positif atau negatif? Dampak pada penggunaan gadget sih sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatif. Cuman tergantung anaknya lagi. Namun kalau anak-anak kan kebanyakan lebih cenderung sukanya yang happy-happyan seperti games kan buat mereka happy. Kalau literasi atau belajar membaca itu mungkin ada beberapa saja, jadi ya ada juga dampak negatif, ada dampak positif. Saran saya sih Pak, kita harus mengadakan yang namanya perpustakaan keliling atau pojok baca untuk anak-anak SD dan di atasnya. Namun jika memadai, kita bisa mengadakan yang namanya sosialisasi kepada orang tua dan guru-guru tentang betapa berbahayanya gadget jika dimainkan dengan cara yang salah. Dan kita juga harus memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang menarik dalam sebuah buku, yaitu dengan cara untuk mencarikan buku dengan banyak gambar yang dapat menarik minat anak-anak serta dapat menumbuhkan rasa ingin dalam membaca buku. Seperti itu menurut saya. Ya, saya rasa itu cukup bagus. Ya, saran saya sebagai mahasiswa seperti itu Pak, karena menurut saya juga anak-anak itu membutuhkan yang namanya pengetahuan di luar dari memegang gadget, karena pengaruh gadget itu sangat buruk untuk anak-anak. Ya, saya rasa itu adalah saran yang baik. Mungkin kita bisa ya seperti yang tadi mbaknya katakan. Saya rasa itu adalah saran yang bagus. Ya, nanti saya akan merealisasikan dan mengajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Bupati. Semoga disetujui. Oke, terima kasih Bapak karena telah memenuhi wawancara saya. Saya harap apa yang telah saya sarankan terrealisasikan dengan baik. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.